College kembali lagi di Ibadah Chapel pada hari ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami masih dapat berkumpul untuk beribadah, melayani, dan menyembah nama-Mu. Bapa, berilah kami hikmat agar hati dan pikiran kami bisa terbuka kepada pengajaran akan firman-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk hamba Tuhan dan pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Berilah mereka kekuatan untuk memberikan yang terbaik. Biarlah kami dapat mengakui bahwa setiap pertolongan dan pengajaran yang datang pada hari ini, di ibadah kali ini adalah berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi UPH College, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini kita boleh ibadah bersama-sama ya, walaupun secara online tetapi tidak menghilangkan sukacita dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah chapel kami untuk hari ini, kiranya Engkau yang berkati kami satu persatu Tuhan, berikanlah kami fokus untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Mari sama-sama kita memujikan pujian Jangan Lelah. Siap dibangun di atas dasar
menjalani kehidupan ini, dalam melayani Tuhan, mungkin seringkali kita menghadapi rintangan ataupun percobaan-percobaan yang mungkin membuat kita jatuh bangun. Ya, tetapi kita yakin dan percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dimanapun kita berada, ya, kapanpun itu Tuhan selalu berserta dengan kita. Oleh karena itu, mari kita memujikan pujian Kaulah Harapan. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh fokus, boleh memperhatikan dengan baik Tuhan, dan kami boleh mempelajarinya, boleh menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau berikan hikmat dari Engkau, supaya apa yang diberitakan Tuhan boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita memohon belas kasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dan kami berdoa memohon anugerah-Mu sekali lagi menolong kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih mau terus berbicara kepada kami. Maka hari ini biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian, memberikan kami ketaatan, menolong kami berjuang mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Juga sertai hamba-Mu pada waktu hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan menolong dan Tuhan boleh menyatakan kehendak Tuhan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, tema pada hari ini adalah Yesus sahabat orang berdosa. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?
Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, persahabatan adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita sama-sama belajar dari kecil. Saudara, kalau mungkin saudara masih ingat, orang tua saudara atau guru saudara pernah mengajarkan kepada saudara bagaimana berteman, bagaimana bersahabat, mulai dari saudara duduk di bangku TK, begitu ya, atau mulai dari saudara bisa berbicara, bisa berjalan mungkin. Saudara, maka saudara diajarkan bagaimana berteman, bagaimana berbagi barang misalnya, bagaimana meminjamkan barang misalnya, bagaimana meminta dengan sopan kepada orang lain misalnya. Saudara, itu adalah basic atau dasar dari berelasi dengan orang lain yang pada ujungnya adalah kita diajarkan untuk berteman, untuk bersahabat. Dan bukan hanya itu, saudara, kalau saudara melihat dalam budaya manusia, saudara, ada banyak lagu yang juga diciptakan yang kemudian bercerita tentang persahabatan. Lagu yang mungkin saudara masih ingat atau saudara bisa pernah ingat, pernah tahu adalah misalnya lagu Persahabatan Bagai Kepompong. Atau lagu misalnya Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Atau lagu misalnya judulnya Sahabat, begitu. Atau kalau saudara adalah fans dari BTS, mungkin sudah pernah tahu judul sebuah lagu dari BTS yaitu Friends. Saudara, maka ini adalah sebuah bagian di mana orang atau di mana manusia menunjukkan pentingnya persahabatan lewat lagu. Tapi bukan cuma lewat lagu, saudara. Lewat dongeng, lewat cerita-cerita, saudara, kita dibawa untuk melihat, dibawa untuk mengingat ada banyak konsep yang menarik tentang persahabatan dalam kisah-kisah, dalam dongeng-dongeng tersebut. Atau misalnya dalam film, begitu juga saudara ya. Film misalnya film Naruto, film One Piece, atau Harry Potter, atau Avengers, atau film-film yang lain saudara-saudara. Yang membawa kita untuk bisa melihat bahwa di dalam film itu kita diperkenalkan dan terus dipertontonkan tentang persahabatan. Dari tokoh-tokoh utama yang ada dalam film itu. Dan bukan cuma persahabatan antar manusia, bukan cuma persahabatan yang antar orang dari status sosial yang sama, status ekonomi yang sama. Saudara, tidak demikian. Dalam kisah-kisah itu, dalam film-film ada begitu banyak saudara yang kita kemudian dibawa untuk melihat persahabatan dari dua spesies yang berbeda. Manusia dengan yang non-manusia, hewankah, dewakah, atau apalah itu. Misalnya saudara, seperti dalam film Avengers. Bagaimana manusia yang ada di bumi bisa bersahabat dengan Thor yang bukan manusia bumi. Saudara, maka ini menjadi sebuah bagian yang menarik. Lewat lagu, lewat dongeng, lewat cerita, lewat film, kita dibawa untuk melihat tentang pentingnya persahabatan. Dan bukan cuma lewat semua itu, saudara. Alkitab juga mengajarkan tentang betapa pentingnya persahabatan. Saudara, kalau membaca dari Amsal pasal 17 ayat 9, ayat 17, Amsal pasal 18 ayat 24, saudara, kita juga dibawa oleh Alkitab, oleh Allah untuk belajar tentang persahabatan. Bagaimana kita dididik untuk menjadi seorang sahabat yang setia, yang tulus, yang rela berkorban, yang mau menolong, yang dekat dengan sahabatnya. Demikian juga kita bukan cuma belajar prinsip atau konsep, tetapi Alkitab juga menceritakan ada tokoh-tokoh yang bersahabat dan itu menjadi poin yang penting untuk kita juga pelajari. Misalnya tentang Daud dan Yonatan. Persahabatan yang begitu akrab dari dua status sosial yang berbeda. Yonatan adalah keturunan bangsawan, anak daripada Saul, raja Israel pada waktu itu. Sementara Daud adalah gembala domba, anak dari rakyat jelata, saudara. Dan mereka berdua bersahabat begitu rupa, saudara. Dan itu menjadi sebuah gambaran persahabatan yang nyata yang diceritakan oleh Alkitab. Tetapi seperti halnya film-film yang menceritakan persahabatan antara dua spesies yang berbeda, Alkitab juga menceritakan, saudara, persahabatan antara bukan spesies, tetapi antara pencipta dengan ciptaan. Saudara, kalau membaca Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, di situ kita melihat bagaimana Allah bergaul akrab dengan Henokh. Dan saking akrabnya, saking berteman baiknya, saking bersahabat dengan baiknya, diceritakan saudara bahwa Allah tidak mengizinkan Henokh untuk mati. Pada waktu Allah mau Henokh
kembali kepada dia, Henokh tidak kembali kepada Allah melalui kematian. Tapi diceritakan bahwa Henokh kemudian terangkat ke surga dan kemudian hidup bersama dengan Allah. Alkitab juga menceritakan persahabatan antara Allah dengan Musa. Kalau saudara membuka dalam Keluaran 33 ayat 7-11, kita melihat di sana bagaimana Alkitab bercerita waktu Allah berbicara dengan Musa di bagian itu diceritakan bahwa Allah berbicara kepada Musa layaknya seorang sahabat. Saudara, maka ini menjadi bagian yang menarik bagaimana kita dibawa melihat Allah yang adalah pencipta yang kudus, yang mulia, yang penuh dengan kasih itu, yang sepertinya berada jauh di luar sana, tapi Allah yang sama juga mau bersahabat akrab dengan manusia, yang hina, yang berdosa, yang penuh dengan banyak kelemahan. Perjanjian lama membawa kita melihat realita Allah yang mau bersahabat dengan manusia. Perjanjian baru juga menceritakan hal yang sama. Itulah ayat yang tadi kita baca. Saudara, kisah daripada ayat yang kita baca tadi dimulai dari keraguan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pada waktu itu di pasal 11 ayat 2 dan 3 sedang ada di dalam penjara. Dan ia mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan dari para muridnya. Dan di tengah semuanya itu, Yohanes ingin memastikan bahwa Yesus betul adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan oleh dia, dinantikan oleh Israel. Itulah sebabnya saudara-saudara dia mengutus murid-muridnya untuk datang pada Yesus dan bertanya, betulkah engkau yang dijanjikan, yang kami nantikan, atau kami harus menunggu orang lain lagi? Saudara, waktu Yesus bertemu dengan murid-murid Yohanes, jawaban Yesus bukan iya atau tidak. Tidak sesederhana itu. Tapi Yesus justru mengutip nubuatan daripada Nabi Yesaya di pasal 35 ayat 5-6, di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang karya Mesias yang ajaib. Tentang bagaimana orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar, dan berbagai karya ajaib yang dikerjakan oleh Mesias. Saudara, kenapa Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi justru mengutip karya Mesias ini? Karena Yesus ingin Yohanes melihat apa yang Yesus kerjakan seturut dengan apa yang Allah sendiri janjikan. Jadi bukan sekedar perkataan Yesus ya dan tidak, tetapi membawa Yohanes kembali melihat nubuatan daripada Nabi Yesaya, yaitu janji Allah, dan kemudian melihat bahwa apa yang Yesus kerjakan sejalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan setelah murid Yohanes pergi, Yesus kemudian menjelaskan kepada orang banyak di waktu itu tentang siapa Yohanes. Yesus menceritakan bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang diutus untuk mengajar, berkhotbah, dan menyiapkan hati umat Israel menerima kedatangan Yesus, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi kemudian di ayat 16-19, Yesus menceritakan juga, menjelaskan juga bagaimana respons orang banyak, bagaimana respons orang Israel mendengar pemberitaan daripada Yohanes. Saudara, dikatakan di ayat 16 tadi, saudara, bahwa gambaran yang dipakai adalah seperti seorang anak mengajak temannya untuk menari. Si anak-anak ini, si kelompok A lah sebut saja, dia mengajak temannya si kelompok B ini untuk menari. Si kelompok A menyanyikan lagu yang riang, tetapi si kelompok B tidak mau menari. Si kelompok A menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang sedih, tetapi si kelompok B tidak mau berduka, tidak mau terlibat di dalam perasaan daripada lagu yang dinyanyikan itu. Saudara, maka ini menjadi sebuah gambaran yang Yesus sedang ungkapkan tentang kebebalan, tentang ketidaktaatan daripada orang Israel di zaman Tuhan Yesus. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka bukan saja bebal dan tidak taat kepada apa yang sedang dinyatakan kepada mereka, tetapi orang Israel di zaman itu juga merasa dirinya lebih baik, lebih suci daripada Yohanes, daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di ayat 18 dan di ayat 19, mereka dengan sangat berani menghakimi, menghina Yohanes dan Tuhan Yesus. Tentang Yohanes, orang Israel di zaman itu berkata bahwa karena dia tidak makan, dia tidak minum, maka orang-orang berkata Yohanes kerasukan setan. Tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus makan dan minum, maka dia disebut sebagai pelahap dan peminum.
atau bahasa sekarang adalah seorang yang rakus dan seorang pemabuk. Selain itu, orang Israel juga kemudian menghakimi Yesus sebagai sahabat pemungut cukai dan sahabat orang berdosa. Saudara, ini bukan sebuah pujian, tetapi ini adalah sebuah penghinaan. Ketika berkata Yesus sahabat pemungut cukai, Yesus sahabat orang berdosa, sebenarnya itu adalah sebuah penghinaan untuk menunjukkan bahwa levelnya Yesus, statusnya Yesus sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, pada zaman itu, pemungut cukai dan orang berdosa adalah kelompok yang terhina, saudara. Saudara perhatikan bahwa pemungut cukai di zaman itu dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka bekerja sebagai orang yang mengambil uang dari bangsa Israel dan harus mengirimkannya kepada Kaisar Roma pada zaman itu, dan kemudian Kaisar Roma akan memakai uang yang diambil dari bangsa Israel untuk kemudian menyiapkan tentara untuk menjajah daerah Israel yang lain, atau untuk kemudian tetap membelenggu Israel dalam penjajahan daripada Kaisar Roma. Itu sebabnya para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Tapi selain itu, pemungut cukai juga ada yang jahat, saudara. Ada yang kemudian menaikkan tarif pajak sehingga sebagian diberikan ke Kaisar Roma, sebagian diambil untuk memperkaya diri sendiri. Itu sebabnya mereka menganggap pemungut cukai adalah kelompok yang hina, sama hinanya dengan orang berdosa. Orang berdosa bukan bicara soal dosa spiritual, bukan bicara soal moralitas belaka. Bukan bicara soal kerohanian saja, tidak. Tapi dalam budaya zaman itu, ketika dibilang orang berdosa, sebenarnya juga adalah orang yang dipinggirkan, orang yang dimarginalkan, dianggap remeh, dianggap hina karena ketidakmampuan mereka untuk mengikuti standar agama pada zaman itu. Bukan sekedar karena mereka memang jahat, bukan. Tapi karena mereka memang tidak mampu. Tidak mampu karena apa? Misalkan karena sakit penyakit. Orang kusta, orang lumpuh, orang yang buta dari lahir, saudara dianggap sebagai orang berdosa. Orang yang hina dan tidak layak. Orang yang wanita yang sakit pendarahan misalnya, kalau saudara ingat akan kisah itu, dianggap juga sebagai orang berdosa. Saudara, mereka berdosa bukan karena masalah rohani, moralitas, bukan. Tapi karena secara keagamaan, mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar keagamaan, dan itu disebabkan oleh fisik mereka, sakit mereka. Ada orang-orang yang kerasukan setan juga dianggap sebagai orang berdosa pada waktu itu. Dan itu menjadi sebuah hal yang dinyatakan oleh orang zaman itu untuk menunjukkan status yang berbeda. Saudara, maka ini menjadi sebuah bagian yang menarik. Yesus dianggap sebagai sahabat pemungut cukai, sahabat orang kusta, orang lumpuh, orang yang sakit pendarahan, yang kerasukan setan, orang yang hina, orang yang dipinggirkan secara status sosial. Dan itulah Yesus, sahabat orang-orang berdosa, pemungut cukai, yang dihina, yang dipinggirkan. Tapi kemudian Tuhan berkata, dia menerima kalimat itu dan kemudian dia berkata, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Atau kalau kita mau balik, logikanya adalah perbuatan Yesus membuktikan hikmat Allah. Perbuatan apa? Perbuatan bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Setelah hikmat Allah dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui persahabatannya. Kenapa? Karena disitulah Allah menunjukkan, atau Tuhan Yesus menunjukkan hikmat yang sangat kreatif. Allah bukan saja mengutus Yohanes untuk berkhotbah, mengajar, dan membuat orang banyak terbuka matanya, terbuka hatinya melalui pengajaran daripada Yohanes untuk mempersiapkan mereka mengalami kasih Allah dalam diri Yesus. Allah bukan saja mengutus Yohanes untuk mempersiapkan mereka menerima kasih Allah dalam Yesus. Tapi Allah juga kemudian menunjukkan hikmatnya ketika Yesus bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, kelompok ini, pemungut cukai dan orang berdosa, adalah kelompok yang tidak mungkin bersama-sama dengan orang banyak. Sehingga sangat tidak mungkin buat mereka untuk pergi dan mendengar khotbah daripada Yohanes.
Mereka pasti diasingkan di pojok sana, ditolak untuk datang, sehingga mereka tidak mungkin bisa mendengar secara langsung apa yang Yohanes ajarkan. Maka ketika Yesus bersahabat dengan mereka, Yesus menunjukkan bahwa ada Allah yang mengerti keadaan manusia yang tidak mampu untuk keluar dari satu zona, satu keadaan yang mengekang mereka, membelenggu mereka, yang mengasingkan mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus datang kepada pemungut cukai dan orang berdosa ini, Tuhan Yesus menyatakan hikmat Allah yang menunjukkan kepada mereka kasih Allah yang besar. Bahwa Allah yang mengasihi mereka adalah Allah juga yang mampu memikirkan solusi untuk menjangkau mereka, untuk meraih mereka, dan membawa mereka keluar dari zona itu, dari kelompok yang terhina, menjadi umat Allah yang mulia. Saudara, kepada orang yang terpinggirkan itulah Yesus datang dan menjadi sahabat buat mereka. Saudara, ketika kita melihat akan persahabatan Yesus dengan pemungut cukai dan dengan orang berdosa, maka kita mau belajar seperti apa sih Yesus bersahabat. Setidaknya saya coba renungkan ada 3 karakter yang menarik. Yang pertama, Yesus dengan tulus menerima mereka apa adanya. Yesus tidak membuang mereka, tapi Yesus membuka tangannya lebar-lebar dan mencintai mereka di dalam kehancuran mereka. Kepada pemungut cukai seperti Matius, yang tadinya adalah orang yang dianggap pengkhianat bangsa, tapi kemudian Yesus angkat dia, bawa dia menjadi murid Yesus, menjadi rasul, yang kemudian dia mencintai Allah dan mengorbankan dirinya demi pemberitaan Injil sampai dia mati martir, saudara. Demikian juga dengan Zakeus, orang yang juga adalah pemungut cukai. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan berdiri di bawah pohon itu melihat kepada Zakeus, Yesus yang kemudian justru berkata, "Aku mau datang ke rumahmu." Sebenarnya hal menarik, Yesus yang berinisiatif untuk datang dan berjumpa dengan Zakeus. Atau seperti ini ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan di Gerasa. Tuhan Yesus kemudian melepaskan orang itu dari belenggu setan. Atau seperti ketika dia berjumpa dengan wanita yang sakit pendarahan yang diam-diam menjamah jubah Yesus. Yesus kemudian juga meneguhkan hati wanita itu. Dan berbagai kisah lain, saudara, yang kemudian menunjukkan kepada kita kasih Yesus yang besar kepada orang yang berdosa, kepada para pemungut cukai. Kasih Yesus yang menerima mereka di dalam kehancuran, dalam keadaan paling buruk, Yesus mengasihi mereka. Karakter yang kedua, Yesus bukan cuma sekedar mengasihi, tapi Yesus juga menunjukkan kepada budaya di zaman itu bahwa Yesus tidak peduli dengan persahabatannya. Dia kemudian mengalami kehinaan juga. Yesus nggak peduli dihina, Yesus nggak peduli diremehkan. Karena Yesus rela untuk tidak populer demi meraih satu misi yang besar, tujuan yang besar, yaitu menyatakan hikmat Allah, kasih Allah kepada orang yang berdosa, kepada pemungut cukai, kepada orang yang terpinggirkan itu. Saudara, buat Yesus satu-satunya pribadi yang dia harus puaskan, yang menjadi pribadi yang paling tinggi, yang dia sungguh-sungguh pentingkan, prioritaskan. Bukanlah khalayak ramai, bukan manusia zaman itu, bukan orang-orang banyak. Tapi yang menjadi prioritasnya adalah Bapa di surga. Dan dia tahu Bapa di surga senang kalau dia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Sehingga dia tidak peduli, saudara, kalau dia tidak populer di mata orang banyak. Yang ketiga, persahabatan Yesus dengan orang berdosa bukan sekedar persahabatan yang having fun. Semata-mata senang-senang, semata-mata kongko-kongko, makan-makan, minum-minum, semata-mata seperti itu. Tidak. Tapi persahabatan Yesus dengan mereka adalah persahabatan yang jelas tujuannya. Yesus bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa karena Yesus mau membawa mereka mengalami kasih Allah dan mengalami perubahan hidup. Sehingga persahabatan yang Yesus kerjakan adalah persahabatan yang punya tujuan yang jelas, yaitu meraih perubahan hidup yang lebih baik buat orang-orang yang dia kasihi.
Dan motivasi itulah yang mendorong Yesus untuk bersahabat dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa. So, maka ketika kita melihat akan persahabatan yang Yesus kerjakan kepada pemungut cukai dan kepada orang berdosa ini, so, maka menarik bukan kalau kita sedikit merenungkan, bukankah kita atau kebanyakan dari kita juga adalah orang-orang yang ada dalam kelompok orang berdosa itu? Kalau dulu secara sosial, orang berdosa dianggap tidak mampu mengerjakan hukum agama secara sosial, maka mereka disebut sebagai orang berdosa. Tapi bukankah kita juga sama? Kita adalah orang berdosa yang tidak mampu mengerjakan bukan sekedar hukum secara sosial, hukum agama secara sosial, tapi kita tidak mampu mengerjakan hukum Allah. Kita tidak sanggup untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi peraturan Allah. Kita berdosa bukan cuma secara sosial, bukan cuma secara keagamaan, tapi secara batiniah, secara rohani, status kita adalah orang berdosa. Dan perkataan Yesus adalah sahabat orang berdosa, adalah perkataan yang juga real buat engkau dan saya. Yesus adalah pribadi yang juga membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima engkau dalam kehancuranmu. Itulah sebabnya kita mengingat karya Tuhan di Jumat Agung sebagai karya yang terbesar. Karena di Jumat Agung, di atas kayu salib, Yesus mengorbankan dirinya, mati menanggung dosa manusia, agar engkau dan saya bisa keluar dari status orang berdosa, menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah. Perpindahan status itu hanya terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosamu, mengampuni dosaku, dosa kita. So, maka ini menjadi bagian yang menarik. Karena kalimat Yesus sahabat orang berdosa ada kalimat yang bukan saja ada di zaman dulu, tapi juga adalah kalimat yang sampai sekarang masih real. Engkau yang mungkin melihat hidupmu begitu kotor. Engkau yang mungkin melihat hidupmu tidak layak. Karena ada begitu banyak kenajisan, perbuatan dosa, ada begitu banyak kegelapan yang terjadi dalam hidupmu, mungkin karena kondisi dirimu sendiri, atau karena kondisi keluargamu, atau karena ada sesuatu di luar dirimu yang menekan engkau sehingga engkau melakukan dosa demi dosa itu, dan engkau melihat dirimu begitu kotor. Ada kabar baik buat engkau. Yesus mengasihimu dan Yesus mau menjadi sahabatmu. Yesus mencintai engkau dan Dia mau memeluk engkau dan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. So, maka hari ini kabar baik yang Tuhan mau engkau dengar adalah Yesus mau menjadi sahabatmu. Yesus mau engkau melihat ada kesempatan untuk berubah. Kalau engkau melihat hidupmu yang sekarang dan engkau merasa begitu jijik tapi engkau gak tahu bagaimana merubahnya, Yesus mau menolong engkau berubah. Pertanyaannya adalah, maukah engkau berubah? Maukah engkau menerima Dia juga sebagai sahabatmu? Ketika Yesus berdiri di bawah pohon dan berkata kepada Zakeus, aku mau datang ke rumahmu. Zakeus punya pilihan untuk menolak Yesus. Zakeus punya pilihan untuk mengusir Yesus, tidak perlu datang. Tapi Zakeus tahu Yesus begitu agung, begitu mulia, Dia tidak layak. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, kasih Yesus yang besar, itu yang mengubahkan hidup Zakeus. Zakeus menerima Yesus, masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau mau menerima Yesus masuk ke dalam hatimu? Apakah engkau mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mengalami hidup bersama dengan Yesus sebagai seorang sahabat. Maukah engkau? Tapi kabar baik bukan cuma bicara soal Yesus mau jadi sahabatmu. Kabar baik yang kedua adalah Yesus juga mau bersahabat dengan orang berdosa lain yang engkau kenal. Mungkin engkau sudah bersahabat dengan Yesus, tapi masih ada keluargamu, masih ada sahabatmu, temanmu, gengmu, kelompokmu yang belum mengenal Yesus. Yesus mau menjadi sahabat buat mereka juga. Setelah Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang-orang yang eksklusif, hanya berkumpul sesama orang Kristen. Tidak. Kita betul adalah garam. Tapi kalau garam hanya berkumpul dengan garam, kita menjadi gudang garam, bukan? Gak ada gunanya. Tuhan panggil kita untuk mengasinkan dunia. Dan itu artinya kita harus secara aktif ada di dunia.
tidak menjadi orang-orang yang eksklusif. Saudara, maka gaya hidup Yesus harus jadi gaya hidup kita. Kalau Yesus bersahabat dengan orang berdosa, maka Yesus juga mau kita yang sudah menjadi sahabatnya pergi kepada orang berdosa, bersahabat dengan mereka, sehingga orang berdosa itu bisa melihat Yesus dalam diri kita. Dan orang berdosa itu juga bisa mendapatkan kabar baik bahwa ada Yesus yang terpancar dari hidup kita, yang kemudian mereka alami. Dan untuk bisa memiliki gaya hidup seperti itu, persyaratan paling utama adalah engkau harus hidup dekat dengan Yesus. Kita harus hidup berelasi akrab dengan Yesus. Tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, tanpa hidup yang dekat dengan Tuhan Yesus, engkau dan saya akan sangat sulit untuk menyatakan kepada orang berdosa lain, ada Yesus yang mengasihi mereka. Dalam saat teduh, dalam doa pribadi kita, disitulah tempat dan waktu kita hidup lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Karena waktu kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh kasih. Kasih dari surga yang terus mengalir. Kasih dari Yesus yang terus mengalir. Kasih yang secara otentik kita nyatakan. Bukan kasih yang dibuat-buat, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang dipenuhi dengan motivasi yang menjijikan. Tapi kasih yang otentik, kasih yang mengalir karena Yesus mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain. Dan disitulah kita akan bisa mengasihi sahabatmu yang berdosa. Engkau bisa mengasihi keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Engkau bisa mengasihi teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan. Karena kasih dari Allah terus mengalir dalam hidupmu, menguasai engkau, menolong engkau, bisa sabar, bisa bertahan, mengasihi orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kau sangat butuh, kita sangat butuh hidup dekat dengan Tuhan. Karena di situ letak kekuatan daripada kita mengalami kasih itu. Yang terakhir, kita perlu hidup dekat dengan Tuhan karena kita bukan saja membutuhkan kasih dari surga, tapi kita juga membutuhkan hikmat dari surga. Mengapa kita membutuhkan hikmat daripada Allah? Karena dalam hidup bersahabat dengan orang belum mengenal Tuhan, orang yang berdosa, kita menyadari bahwa kita masih lemah. Kita tidak sama seperti Yesus yang sempurna, yang bisa bertahan melawan dosa, yang tidak bisa berdosa. Tidak demikian dengan kita. Kita masih bisa berdosa, kita masih mungkin melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Itu sebabnya kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu akrab lewat saat teduh dan doa kita, karena disitulah kita memperoleh hikmat. Hikmat untuk kemudian kita bisa tahu kapan setuju dengan sahabat kita atau teman kita yang belum mengenal Tuhan, dan kapan untuk tidak setuju dengan mereka. Kapan menerima ajakan mereka, dan kapan menolak ajakan mereka. Kapan untuk berbicara, dan kapan untuk diam. Kita butuh hikmat dari Allah. Kapan untuk menyatakan kebenaran dengan terang-terangan, dan kapan untuk menyatakan kebenaran dengan perlahan-lahan. Saudara, kita butuh hikmat dari Allah karena kita masih sangat lemah dan bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara, maka ini menjadi sebuah bagian yang sangat penting. Untuk engkau bisa bawa kasih Allah, hikmat Allah kepada orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga orang itu bisa tahu ada Yesus yang mau menjadi sahabat mereka, maka persyaratan paling utama adalah engkau tinggal, engkau hidup, engkau bersama-sama dengan Kristus. Lewat saat teduhmu, lewat doamu, lewat ketaatanmu. Maka hari ini ada dua kabar baik. Yang pertama adalah Yesus mau menjadi sahabat buat kamu, orang berdosa. Buat kamu, buat kita yang hidupnya hancur-hancuran, penuh dengan kenajisan. Yesus mau menjadi sahabat buat kita. Dia mau mengubah hidup kita. Hidup kita menjadi baru, lebih indah, sesuai dengan apa yang Dia mau. Kabar baik yang kedua, Yesus mau menjadi sahabat buat keluargamu, buat temanmu, buat orang di luar sana yang kau tahu yang belum mengenal Tuhan. Yang hidup mereka hancur-hancuran, hidup dalam segala kenajisan, kegelapan dalam dosa. Engkau kenal mereka, Yesus mau menjadi sahabat buat mereka. Dan Yesus mau engkau pergi kepada mereka, menyatakan kasih Yesus kepada mereka. Dan untuk bisa efektif mengerjakan pemberitaan kasih Tuhan itu, engkau perlu tinggal bersama dengan Yesus. Hidup bersama Yesus, menjalani hari bersama Yesus, berelasi dengan Yesus. Agar engkau punya kasih yang otentik.
Engkau juga punya hikmat yang menolong kau bersikap. 2 kabar baik ini yang Tuhan mau engkau dengar saat ini. Bagaimana respon? Maukah engkau menerima Yesus sebagai sahabat? Dan maukah engkau hidup bersama dengan Yesus dan membawa kasih Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus? Bagaimana respon? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami sekali lagi bersyukur mendengar kabar baik Yesus mau menjadi sahabat buat kami orang berdosa. Sahabat yang menolong kami berubah, mengalami hidup lebih baik. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu itu bukan sekedar konsep, tapi itulah realita. Ada begitu banyak orang Kristen sudah alami, para rasul alami, orang-orang sebelum kami sudah mengalami betapa indahnya bersahabat dengan Yesus. Maka hari ini kami pun juga mau mengalami itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dalam kenajisan kami, keberdosaan kami, buka mata kami untuk melihat betapa baiknya Tuhan buat kami. Dan kami juga mau hidup bersama dengan Engkau, untuk kemudian Engkau utus menyatakan kasih-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, dan penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kepada siapapun kami pergi, kasih dan hikmat-Mu bisa menolong kami bersikap, dan menyatakan Yesus sebagai sahabat orang berdosa. Tuhan tolong kami. Kami persembahkan diri kami lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, gimana respon kalian setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Aku sendiri sih merasa terberkati banget ya. Iya, aku juga merasa sangat terberkati. Pastinya kita juga berharap bahwa firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri jumpa kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami serap dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.